Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terkait dengan kasus yang dianalisa ini, Ibu Masri membeli 1 unit mobil Toyota Agya, yang mana Ibu Masri melakukan pembayarannya 1 unit mobil ini. Yang pertama diberikan dengan cash transfer 90 juta rupiah, dan pembayaran kedua dilakukan dengan cash waktu bersamaan dengan pengantaran mobil tersebut ke rumah Ibu Masri. Adapun untuk kwitansi yang diberikan tanda pelunasan diminta kembali oleh Zakir dengan alasan untuk keperluan surat menyurat kendaraan. Tetapi dalam hal ini Pak Sadiman mengalami kaget, dan Ibu Supre, karena Ibu Supre istri dari Pak Sadiman, yang mana Pak Sadiman merasa kaget ditagih sama Motor Finance, merasa memiliki Motor Finance merasa memiliki Pak Sadiman memiliki Motor Finance menganggapnya Pak Sadiman memiliki hutang yang belum dibayarnya. Padahal Pak Sadiman dan Ibu Supre tidak pernah memiliki kendaraan tersebut dengan merek Toyota Agya. Tentunya kaget karena Pak Sadiman tidak pernah membeli mobil ini dan ditagih oleh Motor Finance. Dalam kasus yang tertera pada soal ini mengenai kasus jual beli mobil yang dilakukan Zakir dengan Ibu Masri, tertulis dalam soal dari pihak Motor Finance, hendak meraih mobil. Perjanjian fidusia adalah perjanjian hutang kreditor kepada debitur yang melibatkan penjaminan. Selanjutnya, posisinya dalam kasus ini adalah Ibu Masri membeli sebuah mobil Toyota Agya pada dealer Toyota melalui seorang maklar yang bernama Zakir tadi, senilai 10 juta rupiah. Tahap 2, pembayaran dilakukan pertama 90 juta, tahap kedua dilakukan 20 juta. Apabila saya menjadi kuasa yang membela kepentingan dari Ibu Masri, yang akan saya lakukan untuk melindungi kepentingan hukum dari Ibu Masri adalah melakukan pengaduan kepada pihak terkait. Hal ini terdapat dalam Undang-Undang 8 tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Perumusannya mengacu pada filosofi pembangunan nasional, bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berdasarkan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia, yaitu dasar negara Pancasila dan konstitusi negara Undang-Undang Dasar 1945. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa, konsumen dapat menggugat pihak perusahaan pembiayaan melalui pengadilan negeri setempat. Selain membawa persoalan ini kepada BPSK atau pengadilan, adanya tipu daya dalam penarikan mobil sehingga kehilangan penguasaan atas mobil tersebut, konsumen dapat membuat laporan pidana pada kepolisian setempat. Dalam hal ini, pihak Zakir boleh jadi telah melanggar pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penggelapan. Di sisi lain, dari kasus ini, Ibu Supre mendapat surat tagihan dari Motor Finance. Memang betul Agya yakni sesuai milik Ibu Masri,
Padahal Ibu Supreh tidak pernah mengambil kredit di auto finance, juga tidak pernah memiliki mobil terhadiah, tapi heran setelah mendapat surat teguran dan didatangi petugas kolektor dari auto finance. Apabila saya menjadi kuasa dari Ibu Supreh, istri Pak Sadiman, yang akan saya lakukan untuk melindungi kepentingan hukum dari Ibu Supreh, istri Pak Sadiman, adalah melakukan pengaduan ke pihak yang terkait dan yang berwenang. Berkaitan dengan perjanjian yang ada, hal ini diatur dalam Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan adanya 4 syarat sahnya suatu perjanjian, yakni 1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya. 2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan. 3. Suatu hal tertentu dan suatu sebab atau kausa yang halal. Persyaratan yang pertama dan kedua tersebut syarat subjektif karena berkenaan dengan subjektif perjanjian, sedangkan persyaratan yang ketiga dan keempat berkenaan dengan objek perjanjian dinamika syarat objektif. Demikian analisa kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.